Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saum Sian. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan persiapan pembuatan naratif review. Kita mencoba sesuatu yang mudah dahulu berupa mini review yang termasuk dalam kategori yang naratif reviewnya. Langsung saja kita ke materinya. Kali ini kita langsung pada proses penyiapan dari penulisan review artikel. Yang akan kita bahas adalah contoh atau draft untuk membuat suatu naratif review. Dan ini sebenarnya sangat mudah asalkan kita sudah memiliki suatu konsep yang jelas. Secara umum kita bisa mengikuti suatu format yang mudah. Ini menurut saya ya. Jadi berdasarkan keyakinan yang saya peroleh, kemudian disimpulkan ketika kita membuat suatu review atau menilai suatu artikel, maka dalam penulisannya akan ada 4 poin utama gitu ya. Yang pertama tentu ada pendahuluan ya, introduction, ada latar belakang di sana. Dan di sana tentu ada inti atau hal-hal yang harus dituliskan. Ada konten, ini isinya. Sebenarnya apa saja isi dari pendahuluan itu, latar belakang. Tentu harus menjelaskan secara jelas, detail alasan dari pemilihan topik khususnya. Dan secara struktur, maka penulisan ini sebaiknya menyampaikan beberapa informasi secara umum yang sudah berhasil dikumpulkan dari data-data artikel ilmiah yang diperoleh. Kemudian pada bagian akhir sebaiknya harus ditegaskan kembali terkait dengan tujuan dan ruang lingkup yang akan dibahas. Nah, ini sebenarnya sama saja ketika kita menuliskan suatu latar belakang dalam suatu proposal atau laporan riset, harus menganut piramida terbalik ya, dari sesuatu yang sifatnya umum menuju ke yang khusus. Jadi akan meruncing di bawah. Jadi akan ada suatu benang merah nantinya yang menghubungkan dari banyak sekali, mulai dari alasan, informasi-informasi yang umum, kemudian membatasi pada suatu ruang lingkup tertentu atau khusus spesifik seperti itu. Oh ya, untuk introduction atau pendahuluan sebenarnya tidak harus yang berlembar-lembar berhalaman-halaman gitu ya. Kalau saya secara pribadi akan membatasi pada rentang 3-5 paragraf. Tentunya dari semua paragraf kita akan memasukkan suatu data sitasi atau artikel ilmiah yang mendukung. Kemudian dalam metode, kalau keperluannya untuk publikasi, kita akan mengikuti aturan yang ada pada jurnal tujuan. Kalau keperluannya untuk pengganti sebagai pengganti penelitian di tingkat S1 dan seterusnya, kita mengikuti aturan-aturan dari institusi masing-masing. Tapi yang jelas untuk metode atau berhubungan dengan searching literatur ini biasanya cukup dituliskan dalam satu paragraf yang berisi artikel-artikel ilmiah itu diambil dari database-database mana saja. Kemudian ada tidaknya suatu kriteria tertentu, misal jenis studi, tahun ya, berhubungan dengan periode waktu tertentu, wilayah, bahasa dan sebagainya jika ada. Kemudian yang ketiga ini langsung pada suatu body context, pembahasan gitu ya, sebenarnya pembahasan, diskusi, dan langsung pada poin-poin konsepnya. Jika tadi di introduction latar belakang sudah membatasi pada ruang lingkup apa, nah pada bagian pembahasan ini akan dibuat suatu poin-poin yang langsung pada ruang lingkup tadi. Di sana kita akan
mengolah berbagai data dari artikel-artikel ilmiah yang kemudian dibuat suatu alur yang tentunya sistematis. Dan terakhir, kesimpulan. Kesimpulan ini isinya juga akan merangkum poin-poin utama dari konsep-konsep yang tadi sudah dibahas. Nah, tentu ada beberapa tambahan, misalkan menghubungkan dengan kebutuhan riset yang akan datang, kemudian menegaskan bahwa topik ini sangat menarik dan penting untuk keperluan riset selanjutnya, dan sebagainya. Baik, kita akan langsung pada contoh draft penyiapan dalam penulisan review artikel. Ini yang sangat sederhana ya, mini review atau bahkan di bawahnya mini review. Sebenarnya antara mini review dengan review kita akan lebih paham ketika kita banyak membaca contoh-contoh review artikel. Jika data-data dari artikel yang kita bahas, kita olah itu masih dalam batasan rentang tertentu, masih sedikit gitu ya, mungkin jurnal akan mengklasifikasikan, menggolongkan dalam suatu mini review. Kemudian topik pembahasannya udah lebih komprehensif, dia ada tingkatannya review. Ada lagi yang komprehensif review, itu tergantung levelnya. Oke, ini saya ambil suatu judul sementara ya. Misal saya akan menulis suatu review artikel, namanya yang naratif review tadi, dengan judul in vitro dan in vivo aktivitas antioksidan daun kemangi. Jadi sebagai objeknya saya mengambil daun kemangi nih. Kemudian saya akan membahas, mengulas tentang in vitro dan in vivo terkait dengan aktivitas antioksidannya. Nah, maka ada beberapa poin ya dalam artikelnya nanti, dalam manuskripnya. Pertama, saya menulis bagian pendahuluan atau introduction tadi ya, yang jelas di sini 3-5 paragraf ya, tadi saya sudah sampaikan, tentu berkaitan dengan alasan pemilihan, mengapa sih kok saya menggunakan objeknya daun kemangi, kemudian apa menariknya antioksidan, kemudian bisa juga menyampaikan secara umum, menuliskan atau menyampaikan informasi tentang kandungan kimia, efek farmakologi, dan tentunya harus runtut sistematis ya. Dan di akhir paragraf sebagai penajam tadi akan dibatasi gitu ya, dibatasi pada aktivitas secara in vitro dan in vivo saja. Jadi tidak akan kemana-mana nanti pembahasannya, cuman cukup membahas in vitro, in vivo berkaitan antioksidan, objeknya adalah daun kemangi. Kemudian metode. Nah, ini saya berikan contoh ya. Ini ada suatu judul artikel di sini, dari nama jurnalnya saya ambil dari Journal of Herbal Medicine. Ini review artikel, judulnya The Effect of Ginger bla 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 ini ya. Nah, di sana kalau nanti teman-teman membaca ya, ada bagian yang kedua itu metode. Nah, itu cukup 1 paragraf. Jadi ketika kita membicarakan original artikel atau artikel ilmiah yang hasil riset penelitian, biasanya kan metodenya tidak 1 paragraf ya. Di situ mengungkap bahwa bahan-bahan yang digunakan apa, prosedur secara urut satu persatu harus dijelaskan gitu ya. Nah, pada review artikel ya, ketika kita membuat suatu, kalau di sini naratif review tadi, sebenarnya kalau ada aturan di suatu jurnalnya itu mengharuskan menuliskan metode, cukup dengan 1 paragraf. Nah, ini berisi tentang tadi penulis mengambil data-data artikel dari mana saja. Ini saya contohkan dari PubMed. Ini database ya, database suatu jurnal, dari Google Scholar, dari Science Direct, ini miliknya Elsevier Group gitu ya, Web of Science dan sebagainya. Banyak sekali database yang bisa diakses. Ini teman-teman di level S1 harus mulai memahami ya, harus dipaksa ya, mau nggak mau, jadi harus paham tentang database itu apa sih, jurnal itu apa sih, artikel itu apa sih, seperti itu. Dan itu sudah saya bahas pada konten-konten sebelumnya. Nah, kemudian juga di sini menuliskan tentu semacam keyword ya. Jadi ketika searching pada database di PubMed misal, harus tahu keywordnya itu apa yang kita pakai. Nah, ini silahkan dituliskan juga ya. Karena ini judul ada ginger, tentu di sini keywordnya salah satunya ada ginger, ada Zingiber Sinali dan sebagainya. Ya, cukup mudah kan? 1 paragraf untuk metode.
Introduction tadi berapa? Antara 3 sampai 5 coba. Mudah sebenarnya, sangat mudah. Kemudian kita masuk kepada discussion, pembahasan. Ini juga tergantung dari ruang lingkup yang sudah ditentukan dan ditulis di latar belakang tadi. Misal kalau kita membatasi pada draft contoh ini in vitro dan in vivo, maka akan ada semacam subjudul. Di poin ketiga kita akan membahas evaluasi pengujian antioksidan secara in vitro. Nah, di sini kan metode pengujian antioksidan in vitro banyak sekali ya. Nah, ini bisa jurnalnya juga akan banyak dan sangat bervariasi nanti dalam searchingnya. Nah, ini bisa ditulis dan akhirnya dijabarkan. Kemudian begitu juga untuk pengujian secara in vivo. Ya, parameter yang bisa kita akses banyak sekali, mulai dari MDA, katalase, SO, DGS, HGBX dan sebagainya. Ini bisa ditulis ya dalam suatu kesatuan yang sistematis. Sudah ada 4 poin. Kemudian poin kelima, karena tadi membahas in vitro antioksidan, maka ini yang kelima ini adalah aktivitas antioksidan in vitro yang sudah spesifik pada kemangi. Jadi kita akan mencari nanti di dalam suatu searchingnya bahwa daun kemangi ini hasil-hasil risetnya sudah sejauh mana pengujian in vitronya. Tentu dari banyak sekali publikasi bisa kita akses, kemudian kita bisa tulis atau diolah data-data dari yang artikel ilmiah tadi dalam suatu kesatuan yang sistematis. Tentunya tidak hanya in vitro ya, kita tadi ruang lingkup dicontohkannya in vivo, sama halnya dengan in vitro, in vivo juga sama. Jadi pada pembahasan kita punya berapa tadi? 4 ya, 4 poin evaluasi pengujiannya in vitro, in vivo, kemudian aktivitas antioksidan, hasil-hasil risetnya in vitro dan in vivo. Cukup mudah ya, cuman 4 poin coba. Dan tentunya sebenarnya mudah-mudah gampang. Kalau kita memaknainya mudah ya akan mudah. Tetapi kalau kita sudah takut dengan literatur atau artikelnya harus 30 jurnal, itu kan sudah membatasi diri, akhirnya kita akan takut ya. Padahal melihat poin-poin dari draft ini, bisa jadi artikel yang kita butuhkan lebih dari 50 jurnal, bisa jadi 100 gitu ya. Kemudian terakhir poin ke-7 langsung pada kesimpulan. Tentu dari 4 poin tadi kita akan merangkum poin-poin utamanya di dalam satu kesimpulan dan menghubungkan dengan kebutuhan riset, kemudian menegaskan bahwa pentingnya topik ini untuk apa terkait dengan riset yang akan datang misal. Oke, saya rasa cukup mudah. Ini semua tadi adalah contoh draftnya. Kalau penulisannya seperti apa? Ya tentunya pada masing-masing institusi tata cara penulisan berbeda dan tinggal diikuti saja dan sudah sangat umum, tidak perlu saya bahas lebih lanjut. Nah, sebagai contoh tadi ya, review artikel ini hanya sebagai contoh. Tadi saya mengambil dari Journal of Herbal Medicine. Ini review artikel ya. Jadi kalau secara umum, nah ini introduction juga berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini 6 banyak ya. Banyak juga ya sebenarnya ya. Ya terserah lah ya, yang jelas harus menggunakan prinsip dari umum ke khusus tadi. Nah, karena masing-masing format bisa jadi akan berbeda. Nah, di sini metodologi tadi yang saya screenshot, nah, dia cuman 1 paragraf. Kemudian langsung pada ruang lingkup yang akan dibahas, karena ini tadi membicarakan efek dari jahe ya untuk memperbaiki lipid darah. Maka dia akan membahas di sini tentunya effect of ginger on lipid profile. Jadi studi pada manusia seperti apa dia bahas di sini. Ini sudah sub-sub gitu ya. Kemudian in vivo-nya seperti apa. Kemudian dia bagus ini merangkum dari hasil banyak sekali riset, dirangkum jadi suatu data sekunder ya tentunya. Kemudian mekanismenya seperti apa dia jelaskan. Sudah cukup, dia cuman 2 poin kalau di dalam artikel review ini. Langsung kesimpulan. Ini cuma berapa halaman? 4 halaman sudah sampai 5 ya. 4
4,5 lah ya, karena ini cuman referensi ya, sedikit sekali kan ya. Ini contoh lagi. Nah, ini tentang DM. Jadi DM dan stres oksidatif ini suatu accounts review. Ini juga cuman sedikit sebenarnya, tetapi di sini kepadatan atau inti pengolahan dari artikel-artikel ilmiah yang diperoleh sangat tajam. Oke, cukup sampai di sini saya Saum Sian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang proses penelitiannya terkendala akibat COVID-19 dan akhirnya harus menulis suatu review artikel sebagai bentuk ganti untuk skripsi atau tugas-tugas kuliah yang tadinya harus ujian, UTS, UAS, mungkin diganti dalam suatu bentuk review yang lebih fleksibel menurut saya dan sangat bisa mengembangkan diri. Saya Saum Sian, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.